Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Demikian juga tetap semangat dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini renungan firman Tuhan bagi kita diambil dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang saya beri judul pada hari ini, Memutus Lingkaran Setan. Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, saya bacakan dua ayat bagi kita. Mazmur 57 ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang Kristen tentu kita memahami bahwa hakikat dari kata Kristen itu adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Kristus adalah pusat iman Kristen. Kristus mengajarkan ajaran yang menggebrak tatanan yang ada, pemahaman yang ada pada saat itu. Misalnya tentang perintah untuk mengasihi. Bila pemahaman yang ada, gigi ganti gigi, mata ganti mata dan seterusnya, Kristus justru mengajarkan ajaran yang luar biasa, yaitu perintah untuk mengasihi misalnya salah satunya. Mungkin bagi orang yang tidak percaya, perintah ini merupakan tanda kelemahan, tanda ketidakmampuan, seperti bermental kerupuk. Namun sebaliknya justru bagi orang percaya, perintah dan ajaran Kristus ini sebaliknya adalah kelebihan atau superioritas dari ajaran Kristus itu sendiri yang mengatasi dunia ini, yang melampaui dunia ini. Lebih tinggi, lebih luhur. Daud dalam nas kita, dalam Mazmur 57 ini, juga lebih spesifik seperti ajaran atau perintah ini. Prinsipnya, kesempatan dalam kesempitan, bahkan kesempatan dalam kelonggaran, dalam keluasan, kesempatan emas tidak ia ambil untuk melakukan balas dendam. Lingkaran setan yang terjadi itu diputus oleh Daud. Nas paralel dalam nas kita dapat kita lihat ketika kita membaca di bawah Alkitab kita, ada dari 1 Samuel 21 ayat yang pertama dan 1 Samuel pasal 24 ayat yang ketiga. Daud memutus lingkaran setan balas dendam ini karena Daud tidak berani membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel 24 ayatnya yang ketujuh, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Selanjutnya juga pada ayat yang ke-14, Daud sadar seperti yang dikatakan oleh peribahasa dalam ayat yang ke-14, 1 Samuel pasal 24 tadi, seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan. Artinya kejahatan tidak bisa dibalas dengan kejahatan. Karena akan terjadi lingkaran yang tidak berujung. Lingkaran setan balas dendam ini tidak akan pernah habis-habisnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang harus dibutuhkan pengorbanan dalam hal ini karena tidak mudah untuk memutuskan lingkaran itu.
Karena disebutkan kejahatan tidak saja terjadi karena ada kesempatan, tetapi juga karena ada niat. Dibutuhkan pengorbanan yang besar. Daud pada saat itu di posisi seorang buronan yang diburu oleh orang nomor satu, oleh seorang raja. Pada posisi itulah Daud berada. Dalam Mazmur 56 misalnya, fokus Daud adalah percaya kepada Tuhan. Kata percaya itu berulang-ulang dalam Mazmur 56. Sementara Mazmur 57 nas kita pada hari ini, fokusnya adalah pada kata kasih setia dan kebenaran Tuhan. Daud memposisikan dirinya sebagai makhluk yang tidak berdaya, sebagai makhluk buruan yang diburu sedemikian rupa dengan perangkap yang dipersiapkan untuk menangkapnya. Posisi yang sungguh tidak berdaya. Maka Daud berlindung di bawah naungan sayap Tuhan yang ia gambarkan menaungi dan melindunginya. Maka karena itu kerendahan hati Daud ini yang menggambarkan dirinya sebagai makhluk yang tidak berdaya ini bukanlah suatu kepura-puraan. Karena biasanya bisa saja tanda kerendahan hati, tetapi ujung-ujungnya adalah untuk meninggikan diri. Namun Daud tidak demikian, karena dalam Mazmur 57 ini ujungnya, akhirnya adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhanlah yang ditinggikan, jadi bukan dirinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita pun sebagai orang Kristen percaya bahwa pertolongan dan perlindungan kita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Meskipun sekali lagi itu tidak mudah. Dibutuhkan pengorbanan. Dibutuhkan niat yang besar dalam hal-hal tersebut. Kiranya di tengah situasi keadaan pada masa pandemi ini, kita tetap percaya penuh kepada Tuhan, berlindung hanya di dalam kasih dan kebenaran Tuhan saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Tuhan Khalik langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang menjadi tempat kami berlindung turun-temurun, gunung batu dan kubu pertahanan kami, yang kami kenal dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada kesempatan hari ini. Biarlah Tuhan tetap menolong kami agar firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjadi orang-orang Kristen yang tetap percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sekalipun di tengah-tengah situasi sulit pada saat ini, akibat COVID-19 ini, berbagai segi dan sudut sisi kehidupan banyak yang terdampak dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak terkecuali umat Tuhan, orang-orang Kristen. Karena itulah sebagaimana Daud percaya kepada Tuhan, merasa sadar diri tidak berdaya, kami pun menyadari bahwa di tengah pandemi ini semakin nyatalah di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu kami hanya berlindung di dalam pengasihan Tuhan saja. Demikian pula Tuhan, berikanlah kami hikmat dan pengertian, kekuatan dan kemampuan, sebab kekuatan kemampuan ini kami sadar adalah di luar kekuatan kami. Ketika ada kesempatan untuk melakukan berbagai macam kejahatan, untuk melakukan balas dendam, kami mohon Tuhan menolong kami, menguatkan, memampukan kami, agar tetap mengikuti teladan dan perintah yang Tuhan Yesus beri dalam mengasihi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami sekalian umat-Mu yang hanya berharap kepada Tuhan. Sebab kami percaya dan menyadari bahwa Tuhan adalah seperti orang tua kami, seperti Bapa dan seperti Ibu kami, yang tentu tahu, mengerti
akan anak-anak-Mu yang juga memohon, meminta tolong kepada Tuhan. Karena itu tolonglah kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam upaya pekabaran Injil kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati dan memperlengkapi hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Demikian pula Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh para medis, tenaga kesehatan yang bertugas untuk melayani juga dalam tugas tanggung jawab mereka di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga, lindungi dan berkati mereka juga dalam tugas dan tanggung jawab mulia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Demikian pula pemerintah bangsa negara kami, Tuhan memberkati di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, ampun dosa pelanggaran kami, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkuasalah Tuhan mengatasi seluruh kehidupan kami. Amin.